Kadang-kadang promosi gak terjadi di gereja. Terjadi di ruang kecil di kamarmu. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Besok datang lagi. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Besok datang lagi. Tuhan, aku anakmu Tuhan. Bela aku Tuhan. Bela aku Tuhan. Besok datang lagi. Aduh Tuhan. Tuhan. Tiap hari. Mau orang besar jatuhin saudara. Tuhan akan bilang begini, aku kenal dia. Karena tiap malam dia menghampiri tataku. Mencari wajahku. Karena tiap malam dia masuk ke hadiratku. Berdoa di hadapanku. Karena tiap malam dia gak pernah berhenti. Bertalu-talu berseru bagiku. Aku dengar dia. Hati kami limpah dengan ucapan syukur di tengah badai, di tengah musim yang tidak baik-baik saja. Kami punya Tuhan yang tetap baik. Kami punya Tuhan yang tetap memelihara, membela, menolong kami. Kami tenang karena Tuhan beserta kami. Kami tenang karena Tuhan membela kami. Kalau dulu Tuhan bela, hari ini dia pasti bela. Kalau dulu Tuhan buka jalan, hari ini dia tetap buka jalan. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Thank you for your presence of God. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih boleh melawat kami melalui para tim worship leader di tempat ini. Melalui para pengerja. Terima kasih berkenan memberkati gereja ini Tuhan. Bahkan terima kasih Engkau boleh menempatkan hamba di mimbar yang kudus ini. Untuk boleh menceritakan isi hati Tuhan, menyampaikan rencana Tuhan dalam hidup kami. Hamba terbatas, kiranya Engkau memakai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus yang tanpa batas. Agar kata kalimat yang keluar menusuk ke dalam hati umat-Mu, memberkati mereka. Agar pulang dari tempat ini mereka yang datang dengan air mata pulang bawa senyuman dari surga. Mereka yang datang dengan beban, mereka pulang bawa kelegaan dari surga. Mereka pulang mengetahui bahwa sekalipun keadaan belum berubah, tetapi Tuhan sudah tolong kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita, Kerinduanku Church cabang Kelapa Gading yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya. Dan hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, saya beri judul Living Prayer, doa adalah senjata terbaik kita. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah senjata terbaik kita. Yuk kita baca kompak, semangat 3, 2, ya. Doa adalah senjata terbaik kita. Banyak berdoa, banyak mukjizat. Sedikit berdoa, sedikit mukjizat. Pengen kuat dalam hidup ini, kuatlah dalam doa. Pengen hebat dalam hidup ini, hebatlah dalam doa. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Allah, Daniel 10 ayat 9 dan ke-13. Kitab Daniel 10 ayat 9 dan ke-13. Hari ini saudara akan mendapat pengajaran mengenai lebih dalam lagi mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Daniel 9 ayatnya, Daniel ke-10 ayat 9 sampai dengan ke-13. Yuk saya baca ayat 9, saudara baca ayat 10, demikian seterusnya. Lalu kedengar suara ucapan, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, terkelungkup dengan mukaku ke tanah. 10 silakan. Ayat yang ke-10, Daniel 10 ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, bos yang megang slide, mau gue salipin. Yuk, Daniel 10 ayat yang ke-10 kita baca 3, 2 ya, tetapi
pada tanganku. Ayatnya yang ke-11 katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, berdirilah pada kakimu sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ayatnya yang ke-12 silakan. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak engkau berniat untuk merendahkan dirimu di mana? Dan aku datang oleh karena apa? Ayatnya yang ke-13 kita baca ayo sama-sama dengan semangat 45. 3, 2, ya pemimpin 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin terkemuka apa? Datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan siapa? Saudara, kita sering mendengar kisah mengenai Daniel mengenai gua singa. Kita sering mendengar mengenai Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Kita sering mendengar kisah teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kita mungkin suka lupa atau kita nggak pernah mendengar bahwa di dalam Alkitab Daniel pernah berdoa. Saya suka di ayat yang ke-12 dikatakan from the day one. Di hari pertama Tuhan sudah jawab doanya. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya berdoa Tuhan sudah jawab. Alkitab mengatakan di hari pertama Tuhan sudah jawab doanya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, dalam perjalanan di sini Daniel berdoa, minta jawaban doa. Alkitab mengatakan Allah sudah jawab dan Allah utus yang namanya Nebukadnezar deh. Allah mengutus yang namanya Gabriel. Gabriel itu malaikat penjawab doa. Kalau Mikael itu Bapak Ibu adalah malaikat perang. Kalau Amanda itu malaikat di hatiku. Jadi dia udah kirim yang namanya Gabriel. Dan ketika Gabriel hendak menjawab doanya yang namanya Daniel, Alkitab mengatakan ada Raja Persia. Ini kalau dalam istilah teologi dikenal dengan istilah yang namanya roh teritorial. Bapak Ibu iblis, Bapak Ibu memakai konsep mirip seperti manusia. Di setiap daerah ada pemimpinnya. Ada RT, RW, wali bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Makanya karena Daniel ada di daerah Persia, maka yang muncul adalah Raja Persia. Bapak Ibu perlu mengerti bahwa setiap doa saudara adalah serangan terhadap kuasa gelap. Saya ulang lagi, setiap doa kita adalah serangan terhadap kuasa gelap. Maka Gabriel berperang dengan yang namanya Raja Persia. Alkitab bilang di hari pertama jawaban doanya sudah ada. Di hari ke-21 baru doanya sampai. Itu pun ketika Mikael, panglima perang Allah, menolong yang namanya Gabriel. Dari sini kita mendapatkan sebuah informasi yang menarik. Bahwa doa kita di alam roh ada peperangan besar antara malaikat Tuhan dengan kuasa kegelapan. Jawaban doa yang Tuhan berikan kepada Daniel sudah dari hari pertama. Allah sudah memberikan jawaban doa kepada Daniel. Tetapi sampai menunggu 21 hari. Bisa jadi jawaban doa saudara Tuhan sudah kasih. Tetapi ada kuasa gelap yang sedang menghalangi doa saudara. Bisa jadi jawaban yang saudara sedang minta Tuhan sudah kasih. Dari sisi surga udah done, udah selesai. Tuhan sudah bilang aku granted, aku jawab, aku kasih kemenangan kepada orang itu. Tetapi 21 hari kemudian baru terjadi jawaban. That's why hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Bahwa yang kita musuhi itu bukan suamimu Bu. Yang kita musuhi itu bukan istrimu Pak. Tapi yang kita musuhi adalah roh yang mengendalikan suamimu. Yang kamu musuhi itu bukan bosmu yang menekan kamu. Tapi yang kamu musuhi itu adalah roh yang mengendalikan bosmu. Karena iblis pengen kita benci manusia. Padahal sesungguhnya manusia digerakkan oleh roh di belakang mereka. Biar saudara bisa ngerti ini dulu. Ini saya nggak marah-marah, saya ngomong dengan nada soft spoken, lemah lembut dan tidak marah. Tapi saya pengen saudara mengerti kebenaran ini. Bahwa kamu tuh jangan benci sama suamimu. Tetapi roh di belakang suamimu yang berperan. Kamu jangan benci sama istrimu. Tetapi roh di belakang istrimu yang berperan. Kamu jangan marah sama anakmu. Tetapi roh di belakang anakmu yang berperan. Saya nggak marah sama jemaat yang diam. Tapi marah kepada roh yang bikin jemaat diam.
Mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Kita lihat kebenaran Efesus 6 ayat yang ke-12 dan ke-13. Sama-sama yuk kita baca. Saudara mau cerita sama saudara, puji Tuhan, jemaat kita, gereja kita terus bertumbuh dalam anugerah Allah saudara. God is good, to God be the glory. Efesus 6, 12, 13. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Karena tetapi melawan sama-sama bilang sama saya, musuh saya bukan manusia. Sama-sama bilang sama saya, roh di belakang manusia itu. Kalau bosmu suka neken kamu, jangan benci bosmu. Benci roh yang kendaliin bosmu. Kalau suamimu jatuh terus dalam dosa, jangan benci suamimu. Ya boleh dikit deh. Tapi benci roh yang kendaliin suamimu. Sama-sama bilang sama saya berada dalam medan perang. Nah ini beneran, kita berada di medan perang. Secara kasat mata kelihatannya everything's good, peace, damai. Tapi di medan perang setiap hari iblis mengadakan raker. Rapat kerja. Dan iblis cabang Kelapa Gading sudah bidik rumahmu. Sudah bidik karirmu. Sudah bidik kesehatanmu. Sudah bidik pelayananmu. Memang saudara pikir iblis senang kamu maju? Memang kamu pikir iblis senang lihat keluargamu harmonis? Iblis berharap setiap hari kejatuhan sama kehidupan orang percaya. Iblis berusaha membatasi kita berdoa karena iblis tahu hanya doa orang percaya yang membatasi iblis bekerja. Saya ulang lagi, iblis berusaha membatasi kita berdoa. Karena iblis tahu hanya doa orang percaya yang membatasi iblis bekerja. Makanya ketika orang Kristen tidak berdoa, iblis leluasa Pak. Makanya ketika orang Kristen tidak berdoa, iblis main dengan sukacita. Makanya ketika orang Kristen tidak berdoa untuk rumah tangganya, iblis masuk ke rumah tangga itu. Karena iblis tahu yang stop iblis adalah doa orang percaya. Yang melindungi keluarga orang percaya adalah doa orang. Doamu dapat membatasi pekerjaan iblis. Doamu dapat membatalkan pekerjaan iblis. Doamu dapat mengalahkan iblis. Tetapi kalau kamu gak berdoa ya pasti kalah dong bos. Kalau kamu gak pernah berdoa, kalau cuman andalin ini terus nih, gak pakai ini sama ini. Ini sampai mana sih? Saya gak marah-marah loh. Ini sampai mana sih bos? Nih, ini sampai mana sih? Telunjuk. Ini sampai mana? Ini nih akan bawa kamu kemana-mana. Amin. Saya ulang lagi, kalau ini sama ini jadi satu, mirip Om Gilbert. Iya gak? Kalau ini sama ini satu, kalau ini sama ini jadi satu, lu kurang tulus. Mari kita akan belajar, ada 3 kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Colek kiri kanan saudara, katakan ini keren banget, bilang saudara. Palsu kerenmu saudara. Mari kita akan belajar, ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara. Yang pertama, bagaimana kita memiliki doa adalah senjata terbaik orang percaya. Yang pertama adalah pray with awareness. Berdoa dengan sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Bahwa kita in the middle of war. Kita di tengah-tengah peperangan, Bapak Ibu. Setiap hari iblis mengasah senjata. Setiap hari iblis memakai orang buat jatuhin kamu. Setiap kali, kenapa kita perlu berdoa setiap saat? Karena masalah bisa datang tiba-tiba. Alkitab katakan sekonyong-konyong angin topan melanda mereka. Kamu yang hari ini lala, berpikir gak ada masalah. Iblis bilang tunggu tanggal mainnya. Ya, setiap hari iblis ngintip kita Pak. Dia ngintip kita Pak. Dia sekarang lagi di luar Pak. Ada beberapa yang di dalam sih. Yang lagi khotbah lihat HP itu ada iblisnya itu. Jangan kau sembunyikan HP-mu lontong. Langsung ini. Iya, iblis ngintip kita Pak. Iblis bilang jangan diganggu. Gideon lagi teriak-teriak. Nanti Gideon udah gak teriak. Iya. Berdoa dengan penuh kesadaran bahwa kita di medan peperangan.
Bapak Ibu, kalau kita tahu ada satu kuasa yang pengen kita jatuh, maka kita akan waspada. Alkitab mengatakan iblis seperti seekor singa, mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saya suka terjemahan Indonesia bilang gini, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya apa? Ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan adalah mereka yang berjaga-jaga. Ya tapi cocok lah. Yang berdoa dan berjaga. Mari kita buka Efesus 6 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya dalam. Berdoalah. Di dalam apa? Roh dan. Dengan. Yang tak putus-putusnya untuk. Saya suka banget Alkitab bilang gini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Pray with awareness. Bukan berdoa dengan emosi. Tahu kan emosi? Cuman marah-marah doang. Tapi berdoa dengan roh artinya mengerti betul bahwa Tuhan sedang buat apa. Ngerti betul kalau kita lihat suami kita marah-marah, jangan kita bilang kami patahkan roh marah-marah. Kita lihat suami kita marah kenapa? Oh bosnya tekan dia. Yang kita doain bukan marahnya tapi bosnya. Yang ngerti bilang amin dulu. Yang kita doakan bukan marahnya bos. Kalau kita lihat bos kita tekan kita bukan doain bos kita. Kita lihat oh bos kita ditekan sama orang lain. Itu yang disebut dengan pray with awareness. Doa dengan pemahaman. Yang saya takut ini sumber masalahnya yang kamu bom di sini. Bisa ngerti? Ini yang menjadi akarnya yang kamu serang di sini. Kamu doanya pakai emosi doang. Nggak pakai dituntun Roh Kudus. Kamu doanya cuma marah-marah doang. Nggak dituntun sama discerning spirit. Kamu cuma ngincer buahnya. Padahal akarnya yang perlu kamu selesaikan. Berapa waktu yang lalu istri saya kena batuk Bapak Ibu. Batuk terus. Kasih obat batuk. Minggu depan masih batuk. Batuknya sampai kayak batuk orang. Kami bawa ke rumah. Udah dikasih obat batuk. Udah dikasih jahe. Udah saya kasih cek 1 miliar. Saya yang batuk. Kami pergi ke dokter. Di dokter ternyata istri saya itu bukan batuk. Apa Pak Pendeta? Dia asam lambung. Asam lambungnya udah naik sampai ngelukain tenggorokan. Jadi obat yang kita kasih salah. Kita obatin di sini, padahal harusnya di sini. Bisa ngerti maksud saya? Ini semua saudara dia asam lambung semua. Harusnya asam lambungnya, ketika asam lambungnya diobatin, batuknya hilang. Itu maksud saya tepat sasaran. Beberapa tahun yang lalu saya khotbah di daerah Cawang. Ada seorang bapak-bapak maju ke depan. Kalau nggak Batak, Ambon lah. Cuman 2 kemungkinannya. Dia bilang, Pak Pendeta saya sudah doa bertahun-tahun, 2 tahun. Tuhan gak jawab-jawab. Gak ada Tuhan itu. Saya berusaha sabar. Iya kenapa Pak? Dicerita sama saya. Tiap minggu ketemu, Pak mana doa? Doa-doa Tuhan gak jawab. Doa-doa Tuhan gak jawab. Sampai satu ketika karena dia maju terus. Terus saya tanya, memang Bapak doa apa sih? Iya loh Pak, kan Bapak bilang doa harus spesifik. Detail. Bertalu-talu gak pernah stop. Bapak doa apa? Saya doa minta mobil warna merah. This is true story. Boleh tanya Pastor Great teman saya. Saya doa minta mobil warna merah. Ya udah. Tuhan gak jawab tuh Pak. Gak dikasih-kasih tuh mobil. Tiap minggu ngomong itu. Sampai suatu hari saya tanya. Pak. Ini pertanyaan basa-basi. Bapak rumahnya di mana sih? Dia bilang. Oh saya di Cawang bawah. Saya tanya ini. Iya itu daerah yang selam. Ya anakku. Daerah yang selam yang banjir. Oh. Terus saya tanya lagi. Rumah Bapak mobil bisa lewat. Boro-boro mobil Pak Pendeta. Motor aja enggak. Saya mulai ngerti nih. Siapa yang rada-rada on di sini. Saya tanya lagi. Pak rumahnya rumah sendiri apa kontrak? Boro-boro sendiri Pak. Udah 6 bulan belum bayar. Saya tanya lagi terakhir. Pak Bapak bisa nyetir? Enggak bisa lah Pak. Saya mau tanya. Kalau Tuhan kasih dia mobil warna merah. Mau taruh di mana tuh mobil?
Saya mau tanya, harusnya orang ini doa minta apa? Otak. Karena dia doa nggak punya otak itu orang. Kalau Tuhan kasih dia mobil, mobilnya taruh di mana? Dia nggak bisa nyetir. Masa mau tidur di mobil? Bisa ngerti maksud saya? Suatu hari saya pelayanan di Cirebon, Bapak Ibu, ada gereja undang saya. Pak, tolong Pak, gereja kami gereja mewah. Saya pikir sombong amat ini gembala. Ternyata mewah itu adalah mepet sawah. Jok bapak-bapak. Saya datang lah, karena waktu saya kosong saya datang. Memang gereja kecil di daerah, pinggiran, di sampingnya benar-benar sawah. Selesai khotbah, saya keluar ngobrol sama dia di depan. Dia cerita, Pak saya punya cerita lucu. Karena yang ngomong bapak-bapak, saya tahu jok bapak-bapak gak lucu. Saya udah pura-pura senyum gimana, senyum yang corporate ya enggak. Oh gitu. Dia cerita lah, this is true story. Dia bilang gini, Pak waktu saya pindah kemari, tiap tengah malam ada bunyi suara orang kayak nangis Pak. Saya kumpulin pendoa syafaat. Kami tengking roh-roh nangis, roh-roh bunuh diri, roh-roh sedih kami tengking. Saya bilang berapa lama Pak? 3 minggu kami tengking. Tapi itu tiap malam itu suara selalu ada. Terus gimana ceritanya berikutnya? Hampir sebulan saya keluar ketemulah sama orang warga sekitar. Warganya lewat, warganya bilang, Pak udah lama di sini. Cerita, warganya bilang, Bapak pernah dengar nggak? Tiap malam suka ada suara. Pendeta bilang, iya saya dengar. Itu suara apa sih? Ada orang pernah bunuh diri ya? Warganya bilang, enggak. Dekat situ ada tukang rumah jagal sapi. Jadi sapi itu tiap malam kalau mau dijegal nangis. Bisa kebayang gak tiap malam dibilang kami patahkan roh-roh bunuh diri. Kami hancurkan. Itu Tuhan lihat di atas. Tuhan bilang, Oon. Apa yang mau lo patahin Oon? Ada gereja lantai 3. Di lantai 2-nya dibangun tempat spa. Pendoa syafaat doanya semangat. Kami patahkan lantai 2. Pendeta bilang kalau lantai 2 patah, lantai 3 rubuh. Halo? Saudara bisa nangkap maksud saya? Pray with awareness. Doa dengan sebuah kesadaran. Bukan sekedar mulut ini buka doang, bukan. Bukan sekedar moncongmu ngomong doang, bukan. Kamu perlu berdoa dengan sebuah kesadaran. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran God awareness. Sadar Tuhan lagi buat apa. Jangan ketinggalan sama agendanya Tuhan. Amin. Dikit lagi mau tahun baru. Tanya Tuhan. Tuhan mau buat apa sama kamu? Tuhan mau bikin apa sama kamu? Sadar God awareness. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu sadar self awareness. Ketika kita doa minta sesuatu, Roh Kudus ingetin, Tuhan berkati kalau aku kaya, namamu dipermuliakan. Roh Kudus bilang, bukan namaku, nama kamu kan. Tuhan tinggikan, kalau aku kaya namamu ditinggikan. Tuhan bilang, no, dari dulu namaku udah tinggi, kamu mau tinggi kan? Self awareness, sadar gitu. Ada yang salah enggak? Yang ketiga, Bapak Ibu dikatakan adalah situational awareness, membaca musim hidup. Kita tahu nih, kita kan anak Tuhan, kita baca musim hidup. Tuhan lagi buat apa ya? Tuhan lagi bikin apa ya? Biar doamu tuh gak main asal doa aja. Di mana-mana saudara kalau orang mau perang, orang kirim intelijen ke negara musuhnya, betul tidak? Intelijen dikirim, atau kalau orang mau gerebek saudara, tiba-tiba depan saudara udah ada tukang bakso aja. Tapi polisi yang nyamar misalnya. Dan seterusnya. Intelijen akan memberikan informasi detail agar ketika saudara mau attack, saudara attacknya tepat. Roh Kudus adalah intelijen yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ada orang Kristen intelijen namanya, yang ke gereja cuman setahun 2 kali, Natal sama Paskah. Kok kamu jarang muncul? Saya intelijen gak boleh sering kelihatan. Yang pertama Bapak Ibu adalah doa dengan awareness, dengan kesadaran. Kita harus tahu. Yang kedua Bapak Ibu, kesukaan saya. Bagaimana supaya doa kita tajam, supaya doa kita hebat, dahsyat.
Kita perlu mengerti bahwa kita berjuang dari kemenangan, bukan meraih kemenangan. Tuhan sudah menang. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah menang. Tetapi maksud Yesus sudah menang sama seperti bangsa kita sudah merdeka. Kita suka dengar pembina upacara bilang mengisi kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki doa sebagai senjata terbaik kita. Yang kedua adalah fasting. Intensifies the power. Bahwa puasa menajamkan doa itu. Puasa menguatkan doa itu. Hampir semua agama di muka bumi ngajarin soal puasa. Muslim, Buddha, Hindu, Yahudi ngajarin soal puasa. Hampir semua dokter sepakat puasa itu baik buat badan. Betul tidak? Puasa. Bahkan Yesus pun juga berkata puasa. Puasa di dalam Alkitab Bapak Ibu gak makan untuk alasan spiritual. Bukan gak makan supaya diet, itu bukan puasa. Makanya disebut dengan istilah doa puasa. Kalau cuman puasa gak doa itu namanya nahan lapar. Doa puasa. Early church, gereja mula-mula itu mereka puasa seminggu 2 kali. Rabu dan Jumat. Perbedaan puasa orang Kristen sama orang di luar Kristen bedanya apa? Kalau di luar Kristen menekankan nahan lapar, nahan minum. Nahan lapar mah gampang, gak punya duit aja. Tapi dalam kekristenan puasa bukan nahan lapar. Tapi apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bertobat, mengakui kesalahanmu. Itu puasa menurut Kristen. Puasa dalam kekristenan Bapak Ibu tidak menyebut tanggalnya, durasinya. Kalau puasa tapi ngomongin orang, mendingan kelapo deh, pesan babi panggang. Kalau puasa jelekin orang, mendingan langsung makan deh. Tapi puasa yang dimaksud di dalam Alkitab, Bapak Ibu, adalah merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita. Puasa, Bapak Ibu, bukan sekedar menahan diri. Tetapi menyelaraskan diri kita. Puasa bukan berusaha mempengaruhi Tuhan. Tapi menyelaraskan diri kita sama Tuhan. Katakan amin. Ada dalam Alkitab puasa Esther 3 hari. Ada dalam Alkitab puasa Daniel 21 hari. Ada puasa yang paling top Yesus 40 hari. Kalau nggak disuruh jangan lakuin. Kamu ingin kenal Tuhan, 40 hari kamu gak makan, gak minum. Kamu bukan hanya kenal Tuhan, kamu jumpa Tuhan. Nanti kalau doa, Tuhan aku merasakan hadiratmu. Tuhan bilang, oh so sampai ngana kata Tuhan. 40 hari gak makan, gak minum. Kalau Tuhan gak suruh, don't do it. Don't do it. Puasa bukan buat pamer-pamer. Orang kalau puasa matanya lemes, bibir pecah-pecah, susah buang air besar. Atau lagi puasa nih. Alkitab bilang upahnya udah dapet. Betul tidak? Tapi Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, puasa bukan how to get more from God. Tapi how to give more of ourselves to God. Puasa bukan minta lebih sama Tuhan. Tapi memberikan diri kita lebih kepada Tuhan. Saudara mau tahu gak kenapa Yesus sebelum memulai pelayanan 40 hari dia puasa? Saudara mau tahu gak kenapa? Kenapa Yesus sebelum dia memulai pelayanannya yang dahsyat itu, dia 40 hari puasa? Karena Yesus tahu bahwa seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak mungkin mengendalikan panggilannya. Saya ulang lagi, kenapa Yesus 40 hari puasa sebelum memulai pelayanannya? Karena Yesus tahu, seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak mungkin mengendalikan panggilannya. Never, gak mungkin. John Piper mengatakan demikian. If you cannot say no to your stomach, you will struggle to say no to your sin. Kalau kamu gak bisa bilang enggak sama yang namanya es puter di mall, maka kemungkinan besar kamu juga gak bisa bilang enggak sama perempuan di kantor yang godain kamu. Kalau kamu gak bisa bilang enggak sama Indomie malam-malam, maka kemungkinan besar kamu bisa bilang enggak sama orang yang nawarin korupsi. Kalau sama kampung tengah saja kalah, apalagi mau menang sama daging.
Puasa, Bapak Ibu, prayer membuat kita terkoneksi sama Tuhan. Tapi puasa membuat kita ke-disconnect sama dunia. Saya ulang lagi. Doa membuat kita terkoneksi sama Tuhan. Puasa memutuskan koneksi kita sama dunia. Amin. Kita jadi lebih sensitif sama Tuhan. Kita jadi lebih tajam sama suara Tuhan. Kita jadi lebih ngerti Tuhan mau buat apa. Kita jadi lebih paham. Karena kenapa? Daging kita mute, roh kita dibangkitkan oleh Tuhan. Amin saudara. Pak Pendeta, gimana puasa yang paling gampang? Kalau saudara mau malam hari puasa, makan terakhir jam 7 misalnya, atau jam 8. Besok pagi buka jam 3. Kalau kuat jam 5. Boleh nggak jam 6? Boleh jam 6 kalau kuat. Bukanya kapan? Bebas, jangan nungguin bunyi-bunyi itu. Nanti jam 6 kau tunggu bunyi, udah buka. Ya. Kalau kamu Pak Pendeta, saya kuatnya puasa jam 1 siang boleh nggak? Jam 7 malam saya makan terakhir, boleh. Tapi saya jam 7 malam terakhir makan terakhir, saya suka bangun jam setengah 1 Pak Pendeta. Terus buka jam 1, mantap. Pak Pendeta, dokter bilang saya nggak bisa puasa Pak Pendeta. Badan saya nggak boleh puasa. Bagaimana cara saya puasa yang benar Pak Pendeta? Istri saya puasa sosial media. Sosial medianya sama dia di log out, dihapus. Dia kalau main sosial media bisa 2 jam sehari. Dia ganti dengan doa 2 jam itu. Saya puasa main catur, saya suka main catur. Di sini ada yang suka main catur, angkat tangan. Orang Batak palsu nggak suka catur. Coba yang suka catur, bisa main catur, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mau bikin cup, saya mau tahu anggotanya dulu. Saya kalau main catur sehari secara simultan 2 jam. Kalau lagi pengen puasa itu catur saya nggak main. 2 jam yang saya pakai baca Alkitab. Renungin firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam istilah bahwa kedokteran demam itu bukan penyakit. Tapi demam itu Bapak Ibu adalah sebuah tanda bahwa tubuh kita sedang membunuh kuman atau yang namanya bakteri dalam tubuh kita. Demam bukan penyakit. Ketika tubuh kita ada kuman, maka tubuh akan memanaskan. Sehingga demam atau kuman, virus di dalam mati, betul tidak? Ya kan saudara? Nah di dalam konsep Alkitab, puasa itu menaikkan suhu panas badan kita, suhu iman kita. Agar ketika suhu iman kita mulai naik, maka yang jahat di dalam itu mati. Kuman, virus itu mati. Kita buka ayatnya, biar saudara bisa lebih mengerti apa yang ingin saya maksudkan. Mari sama-sama kita lihat Kisah Rasul, ayatnya yang ambilkan saja ayatnya. Mari sama-sama kita baca saudara. Kisah Rasul 28 ayatnya yang ketiga. 28 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Keluarlah seekor ular beludak karena apa? Panasnya api itu. Lalu apa? Setiap kali Alkitab menyebut ular beludak, Alkitab sedang merefer kepada iblis. Ketika Yesus ketemu sama orang Farisi, Yesus bilang, "Hai keturunan ular beludak." Ketika Yohanes Pembaptis melihat orang Farisi daftar antri buat baptis, Yohanes Pembaptis bilang, "Hai orang keturunan ular beludak." Paulus sedang di sebuah kota, di sebuah pulau, dia menaruh ranting, membakar api. Api gambaran pemurnian. Ketika api itu menyala, seekor ular beludak keluar karena panasnya api itu. Puasa dalam merendahkan diri, puasa disertai dengan doa, puasa yang benar, puasa sambil bertobat, puasa sambil mencari wajah Tuhan, puasa sambil bilang Tuhan aku bersalah, puasa sambil hancur hati sama Tuhan akan menaikkan suhu iman kita. Sehingga yang kotor, sehingga yang najis, sehingga yang jorok, sehingga yang tidak benar akan mati. Ular-ular beludak dalam hidup kita akan keluar ketika kita mulai puasa.
Ketika kita mulai merendahkan diri dengan berpuasa dan berdoa, ular-ular bludak itu akan keluar, yang najis akan keluar. Bukan saja secara fisik badan kita detox, tapi roh kita juga detox. Puasa akan menjernihkan jiwamu. Kamu akan lihat kristal clear. Nanti pergantian tahun, kalau boleh hari-hari pertama ambil waktu buat puasa. Saya tahu puasa di awal-awal hari tahun itu nggak mudah. Karena makanan enak biasanya kumpul semua di situ. Puasa. Saya tulis dalam slide saya. Prayer connects you to God. Fasting disconnect you to the world. Doa membuat kamu terkoneksi sama Tuhan. Puasa memutuskan koneksimu sama dunia. Sama seperti saudara naik mobil. Naik mobil. Dari Jakarta ke Bandung. Sepanjang perjalanan mobil kamu terkoneksi sama radio Jakarta. Betul tidak? Semakin kamu mendekati Bandung, radio Jakarta makin hilang. Betul? Ini saudara pernah punya radio, punya mobil, punya kan? Kita dari Jakarta, awalnya radio Jakarta kuat. Betul? Tapi ketika kita mulai mendekati kota Bandung, radio Jakarta mulai Betul? Dan radio kota Bandung mulai masuk. Ketika kamu berdoa dan berpuasa, merendahkan hidupmu sama Tuhan, merendahkan hatimu sama Tuhan, kamu cari wajahnya, kamu sungguh-sungguh rindu sama hadiratnya, pelan tapi pasti dunia yang selama ini masuk nih, pelan tapi pasti kamu mute daging kamu. Daging kamu mulai mute, pelan tapi pasti suara dunia mulai samar-samar. Suara Tuhan mulai masuk. Jangan masuk tahun kayak orang polos gak jelas. Masuk aja tanpa tanya Tuhan, apa rancangan Tuhan bagimu di awal tahun. Apa panggilan Tuhan bagimu di awal tahun. Ada apa di awal tahun. Doa, puasa. Doa, puasa. Puasa akan menajamkan sensitivitas kita sama Tuhan. Puasa yang benar akan membuat kita bisa dengar Tuhan ngomong apa. Tuhan mau buat apa. Tuhan mau bikin apa. Karena daging kita mulai kita matikan. Roh kita mulai kuat. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana supaya doa kita, kita mengatakan dahsyat, berkemenangan. Doa adalah senjata terbaik orang percaya. Yang pertama, berdoa dengan sebuah kesadaran kita di tengah medan peperangan. Ada iblis yang pengen jatuhin rumah tanggamu. Ada iblis yang pengen nurunin karirmu. Doa, doa, doa. Makanya Yesus bilang tetaplah berdoa. Makanya Alkitab katakan jangan berhenti berdoa. Doa, doa, dan doa, dan doa. Yang ketiga dikatakan bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan doa yang dahsyat. Perseverance secure the victory. Ketekunan menjamin kemenangan. Apa maksudnya Pak Pendeta? Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang apa? Yang apa? Tak putusnya. Doa yang konsisten menentukan hasil akhir. Daniel tidak tahu ada apa. Hari pertama Daniel berdoa, gak ada apa-apa, tanda apa-apa. Daniel berdoa hari kedua. Hari kedua Tuhan belum jawab, Daniel doa hari ketiga. Hari ketiga Tuhan belum jawab, Daniel doa di hari keempat. Daniel gak tahu from the day one Allah sudah jawab. Daniel gak tahu ada iblis pengen stop doa Daniel. Tetapi Daniel melakukan bagiannya. Kita gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan. Orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungin kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Bisa lebih dahsyat dari ini tepuk tangannya. Kamu gak perlu tahu orang mau buat apa. Kamu gak perlu tahu orang mau bikin apa. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Amin.
Di hari ke-21 Daniel baru tahu. Bapak Ibu, kadang-kadang doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi. Ketekunan. Ketekunan. Nggak dijawab hari ini, saya doa besok. Nggak dijawab besok, saya tetap doa besok. Nggak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan nggak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Amin. Yang kedua, ada mukjizat dalam momentum doa. Sama-sama bilang sama saya, momentum doa. Doa Bapak Ibu seperti pohon besar yang kita kapak hari ini. Jatuh langsung nggak? Enggak, tapi pukul terus aja, pukul terus aja, pukul terus aja. Enggak jatuh hari ini, pukul lagi. Saya tahu, slow but sure. Pohon besar yang halangin kamu dalam doamu akan dar. Pohon besar yang halangin promosimu. Pohon besar yang halangin karirmu. Pohon besar yang halangin berkatmu. Pohon besar yang halangin pemulihan. Pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman, kapak terus doa, 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 doa. Pelan tapi pasti. Bantu saya. Doa kayak naik sepeda. Kayu terus. Istirahat boleh, tapi jangan stop. Saya ulang lagi. Istirahat boleh, capek Tuhan. Ya duduk sebentar ya. Terus itu doa lagi. Jangan istirahat terus stop. Pindah sepeda lagi. Ya. Kadang-kadang promosi gak terjadi di gereja. Terjadi di ruang kecil di kamarmu. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Besok datang lagi. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Besok datang lagi. Tuhan, aku anakmu Tuhan. Bela aku Tuhan. Bela aku Tuhan. Besok datang lagi. Aduh Tuhan. Tuhan. Tiap hari. Mau orang besar jatuhin saudara. Tuhan akan bilang begini, aku kenal dia. Karena tiap malam dia menghampiri tataku. Mencari wajahku. Karena tiap malam dia masuk ke hadiratku. Berdoa di hadapanku. Karena tiap malam dia gak pernah berhenti. Bertalu-talu berseru bagiku. Aku dengar dia. Kadang-kadang mukjizat kita bukan di gereja. Kadang-kadang mukjizat kita di kamar kita yang tiap malam kita tidur. Di samping mukjizatnya. Doa yang paling hebat itu doa tengah malam. Jam 2, jam 3. Saya tahu kenapa? Gak ada saingan. Musuhmu lagi. Kamu sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Tuhan nonton di surga. Ku terima anugerahnya. Musuhmu lagi gini. Malam-malam Tuhan bilang gini sama malaikat. Kat! Maksudnya malaikat. Malaikat bilang, siap. Itu yang tiap malam nangis-nangis sebut namaku. Itu yang tiap malam berlutut di circuit place di kamar pribadinya. Cari aku. Berkati. Mereka tanya, berapa banyak bos? Ada berapa di surga? Banyak bos. Kosongin. Kasih dia. Lu jangan tepuk tangan doang. Lu gak pernah doa. Saya atas anugerah Allah 6 bulan puasa saya. 6 bulan Pak. 6 bulan. Saudara pernah lihat saya kurus kan? 6 bulan. Tiap malam nangis.
tiap malam. Doa. Kadang-kadang di tempat tersembunyi kita akan melihat ada kemenangan dari Tuhan. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Dari tempat tersembunyimu, kau akan melihat ada kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. 2 langkah praktis dalam doa. Yang pertama, berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasa doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru di situ kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Yang kedua, berdoa ketika damai itu datang. Berarti Tuhan sedang bekerja sama saudara. Doa. Siapa yang sedang menantikan jawaban doa? Gak usah malu-malu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kayukan terus kapakmu. Amin. Terus. Kayu terus sepedamu. Satu yang saya tahu. Dalam tempat tersembunyimu kau berdoa. Dalam tempat tersembunyimu kau berdoa. Tuhan akan menjawab. Dari tempat yang tersembunyi. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja. Tapi di ruang tersembunyi di rumahmu. Di kamarmu. Di ruang doamu. Doa saya buat jemaat Tuhan di tempat ini. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita. Kita tutup Alkitab kita.